Aku kaget banget ya itu berbicara dengan jalannya atas kemudian my sister in Christ give up banget dan ikut berduka juga, tentunya memberikan doa kekuatan untuk suami, untuk Chris dan juga untuk semua keluarga besar dari Alvin. Memang aku udah dengar kabar beberapa 2 minggu yang lalu bagiku sakit banyak drop banyak. Sebetulnya agak kaget sih karena aku tuh beberapa kali kontekan sama beliau, aku tuh amazed gitu. Maksud aku ada sempat berkesempatan 2 kali podcast. Yang pertama waktu pada saat COVID, beliau belum divonis sakit cancer. Yang kedua pada saat dengar beliau divonis kanker lung cancer kalau nggak salah. Nah itu aku ke rumah beliau, diterima dengan baik sama suami juga, dan aku bilang sama almarhum, dan itu mbak kayak orang sakit, terus dia juga dengan berapi-api menceritakan, ya artinya waktu pas dengar kabar dari salah seorang teman yang terpercaya, infonya bahwa Kiki kondisi dia drop banget gitu, dan dia ulang tahun karena sempat beberapa minggu yang lalu, aku WhatsApp juga udah nggak dibaca. Pagi ini mendengar kabar, I was very sad ya. Dan tadi menonton kembali itu podcast yang pernah kami buat. Oh my god, beautiful, banyak banget kata-kata beliau itu yang akhirnya hari ini bisa menjadi legacy, bisa menjadi peninggalan yang begitu encouraging seorang ujung iman. Untuk kondisi jenazah seperti apa sih Kamela melihat kondisi jenazahnya? Tadi ya kita memberikan sebelum ditutup peti, memberikan last honor ya, penghormatan terakhir, ada satu mungkin pewangian yang diberikan gitu kali ya kalau saya nggak salah. Oh, she's very pretty, seperti orang tertidur aja, tetap dengan lipstick merah kan, karena bagi kita tuh memang sering pakai lipstick merah gitu ya. Aku lihat di beberapa podcastku juga beliau pakai lipstick merah, masih cantik, pakai baju putih, kayak seperti orang tertidur sih sebenarnya, cuma ya memang udah puncak ya. Tapi ya melihat suami si Chris ya dan keluarga itu kuat ya, aku mendoakan supaya mereka diberikan yang dari Tuhan di musim yang memang sangat berat tadi yang terima kasih. Kalau sosok Kiki sendiri selama Mbak Melani kenal sama itu seperti apa sih? Jujur aku sebenarnya dulu tuh nggak terlalu kenal ya, cuma tahu Kiki Fatmala dari film. Tapi karena akhir-akhir ini Mbak Kiki tuh banyak sering kesaksian di gereja, jadi kami sering banyak bertukar. Kebetulan beberapa kali podcast banyak sekali ngobrol, terutama tentang keimanan, bagaimana kita memiliki suami orang asing gitu, bagaimana caranya mempertahankan pernikahan gitu. Dan ternyata banyak banget pada saat aku membuka kembali podcast ngobrol sama beliau almarhum gitu. Bahkan pada saat Mbak Kiki tahu dia sudah divonis kanker stage-nya, aku lupa stage berapa, tapi beliau tuh masih berapi-api menyuarakan bagaimana dia benar-benar she was so in love with God, dia dalam iman yang tidak ada perasaan. Bahkan aku sempat tanya, kamu ada perasaan kecewa nggak kenapa Tuhan kasih kamu saat ini tantangan yang begitu besar, you got cancer in your body, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak, aku menerima dengan ikhlas gitu, terus percaya bahwa Tuhan menemani. Makanya aku tuh benar-benar kalau melihat ke belakang tuh she's very cheerful. Terakhir aku DM-an tuh waktu beliau tuh kalau salah pas sempat udah agak sehat gitu ya kelihatannya, terus aku bilang wow you're back gitu, terus udah gitu dia bilang iya puji Tuhan udah balik lagi sekarang. Tapi kebaikan yang kamu rasakan ya baik banget. Of course nobody's perfect, tapi buat di mata aku beliau itu adalah pejuang iman. Beliau itu orang yang mewartakan atau menyebarkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Dan terutama di saat-saat terakhir aku sempat mempertanyakan banyak hal-hal yang pribadi gitu, kayak di obrolan di podcast sama beliau, dan beliau tuh bisa menjawab apapun yang Tuhan kasih dalam hidupnya dengan legowo, dengan ikhlas. Itu sih yang menurut aku sekarang menjadi legacy yang
bisa apa ya, a good reminder, karena kan it's only a matter of time, semua orang juga akan kembali gitu. Tapi legacy yang baik itu ternyata masih bisa sampai sekarang gitu. Perjuangannya juga melewati. Iya. Dan aku melihat bagaimana dia bisa menjaga rumah tangganya dalam kekudusan, saling mencintai, saling mengasihi sama Chris gitu. Itu yang aku benar-benar sampai saat terakhir waktu aku ke rumahnya almarhum, aku bilang, Mbak, aku benar-benar impress bagaimana kamu sama Chris, karena orang Indonesia dan orang asing menikah dan bisa happy, saling menghargai, menghormati, itu bukan hal yang mudah ya, karena kami punya kultur budaya berbeda. Dan aku percaya kalau Kiki nggak taruh Tuhan dalam rumah tangganya, nggak mungkin sampai saat terakhir Chris masih menemani, mereka masih terus saling berbahagia. Oke, mungkin ucapan bela sungkawa dan doanya. Ya. Ucapan doa dan bela sungkawa. Ya, aku ikut berduka cita sedalam-dalamnya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pastor Philip Pantova di dalam, bahwa sedih boleh, tapi we shouldn't feel sorrow dengan kepergian almarhum, karena Kiki Fatmala aku percaya sudah diberikan tempat yang terbaik, duduk di sebelah kanan Bapa, tersenyum, no more pain, no more tears, tidak ada lagi rasa sakit akibat kanker atau penyakit apapun juga, dan tidak ada lagi air mata. She's at her best. Thank you.